Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 1, masih dalam bab 1, masa bertapa Pangeran Siddhartha. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3, berguru pada Udaka Ramaputta. Sebelum belajar, doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, dan bahagia selalu. Yuk, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa secara mandiri, ikutin teks yang ada di layar. Doa pembuka belajar dimulai. Nah, setelah selesai berdoa, kita lanjutkan dengan duduk hening. Silakan duduk dengan santai, mata terpejam, sadari masuk dan keluarnya nafas. Duduk hening kurang lebih selama 5 menit. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran 3 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan percaya diri menceritakan kisah betapa Siddhartha berguru pada Udaka Ramaputta. 2. Menjelaskan ajaran yang diterima oleh Pertapa Siddhartha saat berguru pada Udaka Ramaputta dengan benar. 3. Menceritakan kembali kisah Pertapa Siddhartha berguru pada Udaka Ramaputta dengan bahasa sendiri dengan benar. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Masih ingatkah kalian? Peristiwa apakah ini? Nah, ini masih ingat? Iya, ini adalah peristiwa yang menceritakan saat Pertapa Siddhartha berguru pada gurunya pertama, yaitu Alara Kalama. Sampai mana pelajarannya? Artinya belajar tentang apa Pertapa Siddhartha kepada Alara Kalama? Iya, terakhir adalah ilmu yang tertinggi yang diberikan, yang dimiliki oleh Alara Kalama adalah meditasi level 7. Ya, meditasi tingkat kekosongan. Ya, meditasi ketenangan batin level ke-7. Nah, dalam pencapaian meditasi itu, Pertapa Siddhartha belum bisa menemukan kebahagiaan sejati yang dicarinya, ya, belum bisa membebaskan diri dari kelahiran, usia tua, sakit dan mati. Sehingga beliau berpamit kepada Alara Kalama untuk pergi mencari guru lain dengan harapan bisa menemukan jawaban, menemukan kebahagiaan sejati. Bagaimana selanjutnya? Ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah guru kedua Pertapa Siddhartha. Namanya siapa? Udaka Ramaputta. Udaka Ramaputta adalah seorang pertapa atau guru agama dan juga guru meditasi yang sangat dihormati. Nama aslinya adalah Udaka, anak seorang guru agama yang terkenal bernama Rama. Ya. Ayahnya Rama telah mewariskan ajarannya tentang meditasi dan pencapaian apinya. Ini profil beliau ya, Alara Udaka Rama
Puta. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini dia. Setelah meninggalkan guru pertamanya, Alarakalama, Pertapa Siddhartha akhirnya tiba di kediaman sebuah aliran, yaitu aliran agama, yaitu tempat pertapaan Udaka Ramaputa. Nah, setelah Pertapa Siddhartha mengajukan permohonan untuk menjadi muridnya, Udaka Ramaputa pun menerima permohonan itu. Nah, dan Udaka Ramaputa mengajarkan bahwa apabila ajaran ini dipraktikkan dan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, akan memungkinkan dalam waktu singkat menguasai kekuatan batin luar biasa atau abinya. Nah, jika mengikuti cara pandang guru, akan hidup berbahagia. Nah, akhirnya anak-anak sekalian, dengan cerdas dan ulet Pertapa Siddhartha tidak membuang-buang waktu untuk mempelajari ajaran-ajaran dan mempraktikkan latihan. Sehingga dalam waktu singkat, Pertapa Siddhartha mampu mengerti dengan jelas ajaran Udaka Ramaputa. Nah, hal ini juga diakui oleh Udaka dan siswa-siswa lainnya. Kemudian, Pertapa Siddhartha setelah menguasai itu semua bertanya kepada Udaka. Oh, sahabat, sejauh manakah ayahmu Rama, guru besar, mengatakan mengenai penembusan ajarannya? Udaka menjawab bahwa ayahnya telah mencapai tahapan konsentrasi dalam meditasi jana tingkat tinggi yang disebut pencerapan pun bukan tidak pencerapan, yaitu jana tingkat 8, anak-anak sekalian. Pertapa Siddhartha mengatakan, saya juga sudah mencapai tingkatan tersebut, berdiam di sana penuh kebahagiaan. Nah, karena sebagai seorang mulia yang telah bebas dari noda batin, iri, dan sifat egois, Udaka Ramaputa telah menyaksikan sendiri bahwa ada seorang petapa yang sangat cerdas seperti Pertapa Siddhartha, sehingga Udaka berkata bahwa keuntungan besar bagi kami memiliki sahabat seperti Anda. Akhirnya Udaka Ramaputa menyerahkan seluruh kelompok aliran tersebut kepada Siddhartha dan mengangkatnya sebagai guru. Nah, apakah itu diterima? Nah, karena pencapaian meditasi yang dicapai Pertapa Siddhartha tidak dapat mengakhiri lingkaran penderitaan dari usia tua, sakit, dan mati, akhirnya beliau pun meninggalkan Udaka Ramaputa. Karena pencapaiannya hanya sebatas pada duniawi, belum terbebaskan dari bahaya kelahiran dan kematian. Jadi beliau pun meninggalkan guru Udaka. Apa saja anak-anak sekalian makna kisah Pertapa Siddhartha berguru pada Udaka Ramaputa? Pertama, nama orang lazim disertai dengan nama ayah. Jadi di India memang anak-anak sekalian punya tradisi seperti ini. Namanya biasa diikuti ada nama ayah, nama keluarga, nama suku gitu ya. Di Indonesia juga ada beberapa bagian. Jadi nama asli dengan diikuti oleh nama keluarga, nama ayah, nama suku dan sebagainya. Ajaran tidak berguna jika tidak dikuasai dan dipraktikkan. Nah, ini maknanya ya anak-anak. Jadi semua ajaran harus dikuasai dan dipraktikkan. Jadi semua yang dipelajari oleh Pertapa Siddhartha dipraktikkan dan dikuasai. Guru yang baik berani mengakui kelebihan siswanya. Sama seperti Udaka Ramaputa, anak sekalian, Alarakalama dan Udaka Ramaputa sama mengakui kelebihan Pertapa Siddhartha.
ya. Nah, mencari ilmu harus berdasarkan tujuan utamanya. Karena Pertapa Siddhartha belum mencapai tujuan, maka beliau pergi meninggalkan Udaka. Pada akhirnya, diri sendiri yang harus menemukan jawaban atas persoalannya, ya. Jadi orang lain, guru-guru lain hanya sebatas memberi petunjuk. Pada akhirnya ya sama seperti Pangeran Pertapa Siddhartha, harus menemukan sendiri. Nah, ini dia anak-anak sekalian. Kalian sekarang sudah banyak hal yang dipelajari. Yang tahu, ya sekarang kalian tahu bahwa Udaka adalah guru kedua Pertapa Siddhartha. Udaka seorang guru agama dan guru meditasi. Pertapa Siddhartha mampu menguasai semua ajaran Udaka. Pertapa Siddhartha diangkat menjadi guru oleh Udaka. Pertapa Siddhartha meninggalkan Udaka karena tidak menemukan kebahagiaan yang dicari. Inilah yang sudah kalian pelajari di pelajaran 3 ini, anak-anak sekalian. Nah, untuk mengingat dan supaya kita semangat belajar dan mengingat pelajaran ini, yuk kita belajar bernyanyi. Nah, ini supaya kita ingat ya bahwa guru-guru Pangeran Pertapa Siddhartha ini mengajarin tentang meditasi. Kita akan bernyanyi lagu meditasi ciptaan Bhante Sadanyano, dan yang kedua syairnya Bapak ubah menjadi judulnya Guru Kedua. Irama lagunya sama ya dengan lagu meditasi tadi. Tiap hari, oke ya, bisa ya? Siap, 1, 2, 3. Guru kedua, Udaka Brahmaputra, guru kedua, mengajarkan Siddhartha bermeditasi, mencapai konsentrasi yang tertinggi, hati tenang, bahagia, luar biasa. Ke meditasi lagi. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Yang kedua, Udaka Brahmaputra, guru kedua, mengajarkan Siddhartha bermeditasi, mencapai konsentrasi yang tertinggi, hati tenang, bahagia, luar biasa. Lagi, Udaka mencapai konsentrasi yang tertinggi, hati tenang, bahagia, luar biasa.
Itulah lagunya. Sekarang tugas buat kalian. Tuh, tugasnya sama seperti kemarin, menulis sebuah cerita. Kali ini kamu menulis pengalaman pribadi terkait dengan latihan meditasi, ya. Pengalaman apa yang kamu miliki dalam latihan meditasi? Jadi, apa kamu tahu tentang meditasi, objek apa yang kamu gunakan waktu meditasi, dan apa saja yang kamu rasakan ketika meditasi? Ya, itulah dicatat ya. Hasilnya kamu kirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Demikian, sekarang waktunya kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, yuk silakan berdoa sesuai dengan ya kalian masing-masing ya, berdoa secara mandiri. Sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Pelajaran ketiga hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.